Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa mengucap syukur kalau kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami bisa terus menghargai anugerah Tuhan untuk masing-masing dari kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar beroleh berkat dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang pohon anugerah. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, tiap orang hampir pasti memiliki setidaknya satu orang yang kehadirannya begitu membekas dalam hidupnya. Orang tersebut dianggap begitu berpengaruh. Dia mungkin pernah membagikan ilmunya dalam berbisnis kepada kita. Atau mungkin pernah menolong kita secara finansial ketika kita jatuh. Bahkan mungkin ia juga begitu murah hati memberi ini dan itu kepada kita. Inilah alasan mengapa ada orang yang kemudian tanpa dipaksa menyaksikan betapa baik orang yang sudah banyak berjasa dalam hidupnya itu. Dia sama sekali tidak memegahkan diri. Dia tidak membangga-banggakan pengetahuannya yang luas dalam dunia bisnis. Dia tidak memamerkan apa yang kini sudah ia miliki. Sebaliknya ia benar-benar memberikan kredit kepada orang yang sudah membantunya. Kemurahan Tuhan tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel saja yang dimetaforakan oleh cabang yang patah dan kemudian dicangkokkan kembali. Tapi juga bangsa-bangsa di luar Israel dimetaforakan oleh tunas liar yang dicangkokkan pada cabang yang telah dipatahkan. Karena inisiatif Allah sendiri, bangsa-bangsa itu mendapat kesempatan untuk terus hidup dalam pohon anugerahnya. Kalau sudah seperti ini, pantaskah sebagai bangsa-bangsa yang seharusnya sudah mati dan binasa, ini kemudian memegahkan diri? Jika mereka harus memegahkan, yang mereka megahkan seharusnya adalah pribadi yang sudah begitu berjasa dalam hidup mereka, yakni Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita yang sebenarnya juga termasuk bukan bangsa Israel, seharusnya bersyukur dan bukan malah takabur. Jika kita kini beroleh hidup dalam anugerahnya, itu semua murni karena kasih dan kemurahannya. Dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal apapun, maka tidak seharusnya kita memegahkan diri. Respon wajar seharusnya adalah memegahkan Tuhan yang telah memberikan karunia keselamatan itu secara cuma-cuma. Jadi jika kita tidak keberatan memuliakan orang yang sudah begitu berjasa dalam hidup kita, masakan kita justru lupa, bahkan enggan memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan segalanya untuk kita. Paulus berkata, kalau nyawa saja dia berikan kepada kita, apalagi yang menjadi kebutuhan kita. Ingat dan jangan lupa, tunas liar yang dicangkokkan di pohon anugerahnya, itulah kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan status kami di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak bermegah karena bukan kekuatan kami. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami juga bukan apa-apa. Anugerah Tuhan yang melayakkan kami sebagai tunas liar yang dicangkokkan. Supaya kami juga mendapatkan berkat anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami dapat menjaga kehidupan kami tetap ada dalam naungan, dalam lindungan Tuhan. Kami tidak keluar sehingga kami binasa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan Tuhan menolong kami, biar kami juga melakukan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Mohon berkat Tuhan dalam apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan buat jadi berhasil, dan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, sumber segala berkat. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat pagi.